Profesional itu adalah komunitas tempat belajar para ibu untuk meningkatkan potensi dirinya supaya bisa menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga dengan profesional. So far udah berapa anggota Bu untuk di Karawang sendiri ya? Kurang lebih 280. 280. Itu hanya di Ibu Profesional Karawang. Regional Karawang. Oh, karena IP ini kita singkatnya IP ya, Mas ya. Tidak hanya ada di Karawang gitu. Tapi di seluruh Indonesia, bahkan di Asia dan non Asia. Jadi sampai ke sana? Iya, betul. Wow. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh. Pak Abi. Waalaikumsalam, Mas Abi. Makasih loh ya udah mampir di Lira Podcast. Ini tuh sebenarnya program bisa dikatakan terbaru di Rumah Sakit Lira Medika, yaitu kita awalnya mengundang medis-medis, tim medis, perawat, dokter gitu untuk membicarakan kesehatan. Tapi kita keidean untuk mengundang dari eksternal yang udah kerjasama lama di Rumah Sakit Lira Medika, dan salah satunya adalah Ibu Profesional. Tepuk tangan dulu dong, udah meluangkan waktu. Jadi kalau misalnya sahabat Lira tahu nih, kita kegiatannya banyak banget dulu Teh ya. Di barang kolabnya barang Rumah Sakit Lira Medika. Sebelum saya ada pun udah eksis gitu loh. Kita bekerja sama dengan Lira Medika kurang lebih itu sejak, kalau saya tidak salah ya Mas Abi ya, dari 2017 atau 2018 lah sekitaran. Itu belum masuk ya Mas Abi? Belum, masih kuliah saya. Masih dulu. Masih ngurusin skripsi waktu itu ya. Saya memang sudah berganti-ganti marketing memang waktu itu ketemu. Ganti lagi. Pada akhirnya ke saya lah gitu ya. Nah, Teh Rini, apa kabar sih Teh? Kegiatannya apa nih? Aku kan udah kenal Teh Rini nih. Aku mungkin ke Teh Tari nih Teh ya. Boleh deh Teh dikenalin dulu gitu. Mungkin masih asing itu sahabat Lira belum tahu. Salam kenal buat teman-teman sahabat Lira. Saya Tari. Hari ini alhamdulillah mewakili Ibu Profesional hadir di sini. Saya itu ibu dari 3 orang anak. Kegiatan sehari-harinya membersamai anak-anak, ketiga anak-anak saya di rumah. Jadi full ibu rumah tangga. Boleh nambahin Mas Abi? Boleh. Sebagai for your information aja gitu ya, FYI gitu sahabat Lira, bahwa memang di Ibu Profesional itu kan ada kepengurusannya. Dan kepengurusan itu tentu harus ada untuk menjalankan program-programnya gitu ya. Dan periode kepengurusan atau ketuanya itu dari tahun 2019 sampai 2023 ini saya, dan ini Teh Tari pengganti saya. Insya Allah bulan November kita sertijab ya Teh ya. Jadi ini pengganti ketua atau sekretaris regional Ibu Profesional Karawang. Teh Tari mau kemana sih Teh? Saya mau berkarir di dunia nyata ya, karena kalau IP kan memang banyaknya online ya Teh ya, dunia maya gitu. Jadi sebenarnya kalaupun berarti ini bukan sekedar komunitas yang biasa ya, karena memang ada anggotanya pun begitu dengan masa jabatannya gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau boleh tahu nih Teh dari Ibu Profesional ya. Kita deh sebelum ke merucut ke lebih dalam lagi, sebenarnya Ibu Profesional tuh komunitas apa sih Teh gitu? Apa Teh? Ayo. Boleh deh Teh Tari dulu deh. Nggak apa-apa, nanti ditambahin. Profesional itu adalah komunitas tempat belajar para ibu untuk meningkatkan potensi dirinya supaya bisa menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga dengan profesional gitu. Jadi Ibu Profesional itu adalah tempat belajarnya para ibu. Jadi wadahnya belajar. Kalau ibu kan nggak ada sekolahnya ya Mas ya. Nah kita bisa sekolah lewat komunitas gitu, karena di komunitas sendiri karena itu ada pengurusan tadi. Jadi kita biasanya kayak merancang sebuah kegiatan gitu ya, atau program kerja tahunan yang memang untuk memfasilitasi member-member atau non-member, bahkan ada beberapa acara yang kita buka untuk umum supaya belajar bersama. Biasanya belajarnya tentang apa aja Teh?
lingkupnya. Bukan cuma tentang mendidik anak kan ya? Bukan tentang mendidik anak, tapi juga tentang mengembangkan potensi, bahkan juga pelatihan membuat desain gitu. Jadi para ibu bisa mengembangkan lebih produktif lah gitu Mas. Jadi nggak monoton ya Teh ya? Betul. Jadi yang profesional itu tidak hanya yang kerja di ranah publik ya. Bahasa kami di ibu profesional itu semua ibu bekerja. Ada yang bekerja di ranah domestik seperti Teh Tari gitu ya. Ada ibu bekerja di ranah publik seperti saya. Dalam arti mau itu ibu rumah tangga, mau itu ibu bekerja, kita sama-sama bekerja. Dan di komunitas ini biasanya kita bantu fasilitasi dengan berbagai kegiatan, di mana harapannya di salah satu kegiatan tersebut ada yang memang sesuai minat dan bakat, sehingga yang bersangkutan bisa produktif walaupun dari rumah gitu. Makanya dikatakan mah tuh diajak kan? Iya, ngapain lo gitu? Makanya dikatakan sebagai profesional dalam arti maknanya seperti itu. Kalau profesional dalam arti secara harfiah gitu ya, mungkin khusus untuk profesi-profesi tertentu gitu ya. Tapi kan ibu juga adalah sebuah profesi, maka harus profesional. Gitu. Luar biasa, keren. So far udah berapa anggota Bu untuk di Karawang sendiri ya? Kurang lebih 280. Itu hanya di ibu profesional regional Karawang. Karena IP ini kita singkatnya IP ya Mas ya. Tidak hanya ada di Karawang gitu. Tapi di seluruh Indonesia, bahkan di Asia dan non Asia. Jadi sampai ke sana? Iya, betul. Wow. Gitu ya Teh Tari ya? Betul. Ingat ya Teh Tari asal? Kurang lebih ada 55 titik regional di Indonesia dan 10 titik di luar negeri ya. Jadi biasanya ibu-ibu Indonesia diaspora di luar negeri bergabung menjadi member ibu profesional. Tapi dengan visi misi yang sama gitu. Dengan kegiatan kurang lebih sama. Nah, berarti untuk pusatnya sendiri di mana Teh? Kalau untuk di Indonesia lah gitu. Salatiga lah, itu di Salatiga itu adalah kotanya founder ibu profesional Bu Septi Feni Wulandani gitu ya. Jadi memang foundernya adalah beliau, dan memang IP ini lahir di tempat beliau tinggal itu di Salatiga. Bu Septi ya, mudah-mudahan nanti bisa gabung ya ke Karawang gitu ya. Bu Septi udah sering ke Karawang sebetulnya. Gitu. Mudah-mudahan nanti bisa melipir ya Teh ke sini ya. Nah, ngomongin masalah kegiatan nih Teh, kegiatan apa saja sih yang ada di dalam ibu profesional ini gitu yang sering dilakukan gitu? Sebenarnya ibu profesional itu kegiatannya banyak sekali ya Pak ya. Di ibu profesional sendiri ada 5 komponen utama. Nah, komponen pertama itu adalah wadah belajar kelas berjenjang untuk para ibu yang bisa ibu-ibu atau juga perempuan calon ibu yang bisa diikuti, itu untuk meningkatkan potensi diri, menambah skill agar menjalankan perannya sebagai ibu itu lebih ada ilmunya gitu, ada dasarnya. Jadi di situ tempat belajar para ibu. Nah, itu ada kelas berjenjang, mulai ada 4 jenjang perkuliahan kita biasa sebutnya. Jadi nggak main-main nih. Jadi kepengurusannya juga seperti kuliah di sebuah universitas gitu. Ada. Di ibu profesional ada perkuliahan. Wow. Dinamakannya Himpunan Mahasiswa Institut Ibu Profesional. Gitu. Jadi itu khusus kelas, ada jenjang yang masih kalau nggak lulus di jenjang dasar ya nggak bisa lanjut gitu, karena memang kurikulum untuk materinya itu memang saling terintegrasi. Ibaratnya kalau kita kuliah, kalau MKDU-nya nggak lulus nggak bisa kan kontrak mata kuliah berikutnya gitu. Nah kalau misalkan kamu boleh tahu nih di spill nih Teh, di dalam perkuliahan itu apa yang diajarkan atau mungkin mata kuliahnya lah gitu? Itu apa setiap ininya? Setiap kelas di mana Jadi dimulai dari kelas dasar itu namanya perkuliahan Bunda Sayang. Itu dilatih para ibu atau enggak calon ibu perempuan itu untuk punya skill bagaimana mendidik anak yang menyenangkan gitu. Nah, itu dikupas tuntas tuh di perkuliahan Bunda Sayang. Selama berapa waktu jenjang? Itu 12 bulan, 1 tahun
kuliah di kelas itu. Kelas itu 1 tahun, oke. Effort juga ya. Iya dong. Iya. Terus untuk menjadi profesional harus effort. Iya betul. Yes. Nggak bisa sembarang profesional. Nah kalau udah lulus dari kelas bunda saya, lanjut ke Bunda Cekatan. Nah di situ para ibu dilatih untuk menemukan potensi dirinya. Oke. Itu setelah selesai dengan peran utama kan, punya anak, mengurus dengan bahagia, bisa mendidik dengan baik. Lanjut para ibu itu menemukan potensi dirinya. Apa sih? Jadi tetap berkembang, dirinya belajar sebagai seorang individu. Gitu. Oke. Selanjutnya Lanjut dari kelas 3-nya gitu ya, mungkin ya. Dari Bunda Cekatan itu Bunda Produktif. Nah, bagaimana seorang ibu mampu menjadi produktif, jadi berdaya, tidak lagi bisa memiliki sumber pendapatannya sendiri, tidak lagi bergantung sama suami. Gitu. Nah, itu macam-macam ya Teh ya. Contohnya ada yang berdaya di bidang mungkin usaha gitu ya Mas ya. Atau apalagi Teh tadi. Jadi gimana seorang ibu bisa mengemas kelebihan baik pada diri ataupun lingkungannya menjadi sesuatu yang produktif. Contohnya Teh tadi apa waktu itu? Aku waktu itu bikin pelatihan tentang anak-anak sih. Membuat apa ya waktu itu? Tentang kenapa saya tanya Teh Tari? Karena Teh Tari ini udah lulus sampai Bunda Saleh. Iya, kelas terakhir. Bunda Saleh. Kelas tertinggi. Berarti 4 tahun. Iya, kurang lebih 4 tahun. Luar biasa, sarjana. Dan sebagai informasi kalau saya tidak. Loh, kenapa Teh? Karena memang di IP itu diberikan kebebasan. Oke. Saya merasa saat ini saya belum perlu nih mengikuti perkuliahan yang tentang kalau mendidik anak saya sudah di Bunda saya sudah lulus. Kalau udah lulus saya yang dasarnya. Bunda Cekatan yang saya masih belum lanjut karena saya merasa saya belum perlu nih untuk mengaktualisasi atau menggali saya itu apa sih kelebihannya gitu ya. Maka saya nggak ikutan dulu. Tapi kalau di IP itu kalau saatnya kita butuh kita bisa mendaftar. Oke, gini aku lurusin ya Teh. Misalkan ada yang mau gabung gitu ya. Terus mungkin dari stigma mereka tuh kayak, ini harus sekolah dulu nih. Ternyata enggak kan? Maksudnya enggak harus yang memang sekiranya kalau butuh itu baru gitu ya. Nggak dipaksa. Nggak dipaksa ya. Ini contohnya ya, yang lulus saya tidak. Tapi tetap jadi ketua gitu ya. Iya betul. Tadi saya menyambung Teh Tari, mohon maaf dipotong. Tadi kan Teh Tari sampaikan bahwa di IP itu ada 5 komponen Mas. Yang kita bahas itu salah satu komponennya. Itu namanya himpunan mahasiswa. Dan kalau saya aktif di komponen komunitas. Jadi ada hima, ada komunitas, ada sejuta cinta. Nah ini 3 komponen yang bisa dipilih oleh member. Gitu. Kalau saya di komunitas, kalau komunitas itu lebih kepada pengembangan passion gitu ya Teh ya, keterampilan, life skill gitu. Kalau sejuta cinta kegiatan sosial. Nah jadi kalau tidak mau ikut kuliah seperti Teh Tari, kita bisa pilih di kedua ini. Jadi saya aktif di komunitas dan di sejuta cinta. Nah kalau sejuta cinta ini lebih ke mana? Kegiatan sosial Mas. Jadi kita biasanya berbagi dengan pondok pesantren. Kalau dulu ya sebelum ada pemberitahuan di jalan-jalan Karawang tidak boleh sebar nasi bungkus gitu ya. Kita sering sebar nasi bungkus, sebar kita donasi Al-Quran atau ada bencana kita juga ikut berdonasi. Pokoknya mah charity-nya lah. Gitu. Jadi intinya si member ini dibebaskan di mana passionnya sendiri gitu, di mana yang menjadi kebutuhannya sendiri gitu ya. Mas, jadi tidak dipaksakan, misalkan kayak saya join di member ini pengen kesini gitu ya, tapi terhalang oleh kayak harus ada apa-apa gitu, itu enggak ya. Jadi dia bebasin aja gitu, sesuai dengan kemauannya. Sesuai dengan kebutuhan, kemauan. Kalau IP zaman dulu betul Mas, harus lulus dulu perkuliahan yang ini baru bisa yang lain. Tapi sejak tahun 2020 sistemnya sudah diganti, strukturnya sudah diganti jadi apa sih Teh, well structure ya, structure gitu. Menarik ya. Menarik banget sih Ibu Profesional. Tapi yang jadi catatan juga tadi sempat di sounding sama Teh Tari. Tidak hanya udah jadi ibu, tapi calon ibu pun bisa gitu ya. Yang bergender perempuan. Kalau saya nggak bisa pasti. Karena ibu profesional bukan bapak profesional. Tapi ada nggak sih bapak profesional? Ada. Itu supporting dari ibu profesional. Tim belakang layar mungkin ya. Tapi memang tidak dibentuk
asosiasi perkumpulan, hanya kayak support system aja. Itu tadi baru cerita sampai mana? Bunda Cekatan. Produktif. Terus ada satu level lagi yang tertinggi namanya Bunda Solehah. Bunda Solehah. Ini Bunda Solehah nih. Masya Allah. Yang Solehah itu. Solehah tuh gimana Teh? Kalau Bunda Solehah itu gimana melatih ibu bagaimana bisa berdampak buat lingkungan, nggak cuma hanya keluarga tapi juga buat perempuan lainnya atau juga lingkungan sekitarnya gitu. Gitu. Bunda Solehah berapa lama jenjangnya? 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan. Berarti yang ngajar tuh siapa Teh? Ada juga. Kan kami itu ada IP pusatnya Mas. Di pusat itu biasanya ada semacam rekrutmen untuk fasilitator atau mentor. Dan mereka itu mentornya biasanya dilatih dulu sama tim pusat. Karena yang menyiapkan kurikulumnya itu ya tetap pusat. Gitu ya. Itu untuk ada bagian yang memang diatur oleh pusat, ada bagian-bagian kegiatan program yang memang dibebaskan menjadi hak prerogatif regional gitu ya. Nah kalau perkuliahan ini memang itu dari terpusat gitu ya Teh tadi ya. Kuliahnya. Nah tapi buat ibu-ibu atau perempuan yang dengar kayaknya ngeri amat nih harus perkuliahan. Takutnya gitu kan. Ya gimana? Selain institut itu ada juga komponen kampung komunitas itu adalah lebih ke komunitas. Jadi ibu yang suka ngumpul nih, nggak suka belajar ya kalau di institut buat ibu yang suka belajar. Nah buat yang nggak suka belajar tapi sukanya sesuatu kumpul-kumpul sama temennya tapi berfaedah. Nah itu bisa kumpul di masuk komunitas. Kampung komunitas. Nah di situ ada rumah-rumah belajar yang dikelola sesuai dengan passion para ibu dan kebutuhan regional sih, karena setiap regional itu rumah belajarnya beda-beda Mas. Kalau di Karawang ada apa aja Teh? Ada rumah belajar masak, rumah belajar jahit dan craft, rumah belajar literasi dan rumah main ya. Banyak ya, cabangnya ternyata banyak ya. Iya. Tinggal pilih aja, masuk dulu, tinggal pilih-pilih mau ilmu yang mana nih. Wah luar biasa ya. Tapi misalkan nih, kalau misalkan nih ibu-ibu pengen gabung gitu ya Teh ya, terus terkendala dengan kesibukan rumah tangga lah biasa. Ini gimana cara agar bisa join lah gitu? Ini mengganggu aktivitas sehari-hari nggak sih gitu? Atau memang ada jadwalnya sendiri untuk kumpul atau untuk catering gitu? Mana? Mau Teh Sari jawab. Ya kan ini kebetulan pas gitu ya, yang datangnya ini dari ibu yang bekerja di domestik, saya bekerja di public, jadi nanti kita kasih skill lah ya. Jadi sebenarnya harus dicoba masuk dulu sih, karena di awal masuk kita ada masa orientasi yang itu ada ospek juga, luar biasa ya, baru tahu aku. Pemanasan Oke. Iya. Ada masa orientasi yang kita mau menyamakan visi misi, jadi di situ diajarkan bagaimana seorang ibu, seorang perempuan mengatur prioritasnya, gitu. Manajemen waktu. Jadi diajarin dasarnya tuh supaya saat kita berkegiatan di komunitas ibu profesional itu kita bisa mengatur sendiri jadwal kita berkegiatan, tidak mengganggu peran kita yang utama di rumah. Intinya adalah tidak mengganggu peran utama di rumah. Tetap yang diutamakan adalah di rumah gitu ya. Betul, jadi memang di orientasi itu kita diajarkan bagaimana mengatur waktu ya, time management. Jadi skala prioritas gitu ya, yang mendesak tidak mendesak sekali gitu ya. Nanti kita diajarkan Mas. Saya pribadi kan memang bekerja gitu ya. Nah, terus sering banget yang nanya, Teh ini kapan sih gitu ya waktu buat anak-anak gitu ya. Nah, karena saya tuh sudah diajarkan di IP nih sebelum saya nyemplung berenang banyak gitu ya, di IP saya diajarkan time management yang tadi Teh Tari sampaikan bahwa keluarga, suami dan anak memang tetap yang nomor satu. Maka yang saya biasanya lakukan adalah anak-anak saya beri pengertian dulu bahwa ibunya memang bekerjanya di luar rumah. Tapi nanti setelah maghrib baru untuk mereka. Makanya saya coba walaupun tidak konsisten tapi seminggu itu pasti, karena kan saya kadang ada pulang malamnya gitu ya Mas Abi ya. Saya menerapkan yang namanya 18-21 gitu ya. Yang itu adalah dari jam 18 sampai 21 itu untuk anak-anak. Gitu. Jadi fokusnya ke situ. Iya, jadi kan memang jangan sampai waktu mereka itu tidak ada. Ya memang konsekuensi atau resiko dari saya sendiri lelah yang pengennya langsung istirahat. Tapi karena mereka juga punya hak atas peran ibunya gitu ya. Makanya saya menerapkan dari jam 18 sampai 21 saya bersama mereka. Entah itu menemani belajar, entah itu menemani bermain, tapi
benar-benar fokus dan handphone itu disimpan gitu. Jadi udah nggak main handphone lagi, kadang-kadang fokus. yang salah kaprah itu, saya membersamai anak kok, tapi mamahnya tuh sambil main handphone, main scroll TikTok gitu ya. Yang lalai biasanya malah ibu rumah tangga full time di rumah gitu. Jadi karena waktunya lebih panjang di rumah bersama anak-anak, justru malah kalau kita nggak mindful, malah lebih sering distract-nya megang handphone atau terserah anak main kemana tanpa fokus membersamainya. Iya, jadi kan kalau kita nemenin sambil main handphone itu secara raga aja Mas Andi, nemenin, tapi kan secara ininya tidak. Maka kalau saya pribadi, saya simpan handphone jadi 1821 itu walaupun cuma beberapa jam, tapi kualitasnya bagus gitu, berkualitas lah waktunya. Karena tidak disambil yang mana dan mana lagi, dan memang resikonya ibu bekerja begitu. Saya pun jadinya mengerjakan pekerjaan yang tidak selesai di kantor, saya kerjakan setelah jam 21 itu. Emang sedikit effort ya Bu ya? Betul. Tapi bahagia-bahagia aja menjalankannya gitu ya. Karena itu tadi kita di awal itu sudah ibaratnya di brainwash di otak bahwa ibu itu utamanya tetap mengurus anak-anak dan suami. Ibaratnya kalau bekerja itu kan sebetulnya bukan sebuah kewajiban perempuan gitu ya. Tapi kan setiap individu beda-beda. Kalau saya pribadi memang suka yang beraktivitas di luar rumah gitu ya, ketemu dengan orang banyak gitu. Karena kalau di rumah aja saya migrain Mas Abi. Malah pusing ya. Bisa aktivitas banyak. Saya includer banget gitu ya. Jadi coba dengan seperti itu seimbang lah ya kayak tadi. Jadi jangan takut lah gitu. Ini kan IP itu kan online ya Mas Abi banyaknya. Tadi kan ada pertanyaan Mas Abi yang belum kami jawab. Biasanya pertemuan rutinnya tuh kapan gitu ya, offline-nya itu kapan. Jadi kami itu banyaknya online gitu ya. Kalau offline itu biasanya sesuai dengan kegiatan acara aja ya Teh Tari. Jadi tidak bisa disebut rutin setiap bulan juga tidak gitu. Tergantung acaranya itu kegiatannya apa, nanti kita kopi darat. Nah selebihnya itu online. Nah teman-teman, lah kalau online berarti kita main HP aja. Nah itu tadi time management. Teman-teman mau online itu di jam berapa ketika anak-anak memang misalnya kalau ibu rumah tangga pas anak-anak tidur siang kan bisa online, terus mereka bangun bisa menemani kembali. Begitu Teh Tari ya? Betul. Jadi di ibu profesional itu kita ditanamkan untuk menyadari peran penting seorang ibu. Jadi kita tahu nih, kalau kita sudah menyadari peran pentingnya apa sebagai seorang ibu, kita akan menjalaninya dengan sungguh-sungguh seperti tadi ibu kan profesional. Luar biasa. Nih kalau misalkan boleh di-spill nih dulu, Teh Tari sama Teh Rini ini berangkat sejarah bergabung tuh karena apa? Karena di rumah bosan kah? Atau memang nambah temen kah? Atau memang ingin punya wawasan gitu? Atau ada nggak anggota yang memang yang kayak berangkat dari baby blues atau apa perlu senior yang ini, ada nggak sih kayak gitu? Mungkin betulan kita satu angkatan ya Teh ya? Iya, kita masuk 2017 ya Teh. Dia satu angkatan. Kalau saya Mas Abi jujurli aja ya. Jujurli ini mengenal ibu profesional itu karena tugas kuliah saya S2. Saya waktu itu lagi kuliah S2, tapi kebetulan memang punya bayi. Jadi saya kuliah sambil bayi saya itu baru beberapa bulan. Nah saat itu saya ditugaskan oleh dosen saya untuk mulai mencari bahan penelitian untuk tesis gitu. Karena saya sedang perlu, karena saya punya anak bayi itu tadi gitu ya. Gimana sih ya, saya kan namanya ibaratnya sudah zaman, maksudnya bukan orang tua zaman dulu, pasti mengupgrade ilmu, pengen tahu, cari tahu. Dan saat itu ketemulah komunitas ibu profesional. Nah, jadi kayak sekalian nih gitu ya. Sekalian nyemplung. Sekalian 2-3 terlampaui gitu ya, karena punya anak bayi, terus butuh untuk bahan penelitian tesis juga. Jadi akhirnya saya gabung. Ternyata setelah gabung menarik, nyaman ya. Karena di mindset saya komunitas itu hanya perkumpulan, kegiatannya kopdar gitu ya, terus ngecas mungkinnya bagi ibu-ibu, terus makan bersama, foto-foto, seru-seruan, selesai gitu. Kalau di IP tuh beda Mas, ternyata berkumpulnya itu, kopi daratnya itu tidak hanya selesai
foto makan ketawa enggak, pasti ada ilmu yang kita bawa pulang. Entah itu sharing dari sesama anggota atau dari pengurus, pokoknya mereka sharing tentang misalnya kayak Teh Tari nih, manajemen keuangan misalnya gitu ya. Nah itu sharing bagaimana manajemen keuangan di keluarga. Jadi kumpulnya tuh pulang bawa ilmu gitu. Itu yang bikin beda. Kemudian saya nyemplung lebih dalam di double jadi ketua ya. Jadi lebih nyaman ya, jadi nyaman-nyaman. Kalau Teh Tari gimana? Kalau aku dulu itu sebelumnya ibu bekerja, ibu bekerja di ranah publik, kebetulan resign karena punya anak kedua, dan di rumah kayaknya kok malah jadi nggak produktif ya gitu dibanding waktu saya bekerja gitu. Jadi waktu saya bekerja kan kayak Teh Rinit ya, jadi benar-benar mempersiapkan nih saat saya sama anak saya harus ngapain gitu, sudah bikin planning. Saat full di rumah kok malah jadi malah anak terbengkalai terbengkalai gitu. Nah akhirnya cari-cari di internet, ketemulah gitu komunitas ibu profesional dan mulai bergabung. Dan seperti kata Teh Rini, nggak nyangka banget ternyata ibu profesional itu dikelola dengan sangat sistematis, terorganisir gitu ya. Seperti masuk ke sebuah perusahaan. Gitu. Dan peran-peran jabatan dan lain-lain. Jadi benar-benar nggak seperti waktu nggak punya bayangan seperti ini gitu, begitu rapi dan sistematis. Dan akhirnya sekarang jadi ketua ya Teh Rini ya. Alhamdulillah. Makasih ya Teh. Tapi ada nggak sih kayak kasus yang ada ibu yang misalnya kayak baby blues ataupun belum siap jadi ibu gabung gitu loh? Ada nggak cerita? Banyak Mas ceritanya. Kan apalagi sekarang itu di IP ada program namanya inovasi. Program inovasi. Jadi kalau yang tadinya cuma 5 komponen aja bisa dipilih, sekarang lebih luas lagi Mas. Dari pusat itu ada program inovasi, ada ibu inklusif, itu lebih kepada fokus mungkin pendidikan inklusif dan lain mental dan lain sebagainya. Ada dapur ibu bersama namanya. Nah itu yang suka-suka masak tuh bisa gabung di situ, dan kebetulan disiapkan juga jenjang karirnya ya Teh ya. Terus ada apalagi Teh, home team gitu ya. Itu banyak Mas. Jadi kayak yang baby blues seperti itu, kalau saya sih menemukannya biasanya kita sharing. Ada momen dimana kita sharing, mungkin temanya tentang apa, mereka sharing. Dan biasanya karena berkumpul di komunitas dengan satu visi misi atau satu dulu yang sama, jadi mereka tidak merasa oh saya sendirian ya, saya nggak sendirian gitu. Jadi problematika ibu itu tidak hanya baby blues mungkin ya. Mungkin misalnya bisa jadi ketidakbahagiaan menjalankan peran. Kayak misalnya tuh kalau ibu rumah tangga tidak ada aktivitas, ya pagi ngapain sih beres-beres antara anak sekolah, pulang siang istirahat, terus itu terus 24 jam terus gitu ya, sebulan 1 tahun bosen. Nah itu banyak yang mengalami seperti itu. Maka di komunitas ibu profesional tuh banyak Mas kegiatan yang secara online diskusi di WhatsApp group ataupun secara offline gitu. Jadi problematikanya tidak hanya kita yang baby blues. Gimana sih kalau baby blues? Biasanya kita datangkan juga atau pembicara yang memang sesuai dengan ahlinya. Contoh pernah kita waktu itu kan ada kegiatan zaman COVID itu kan saya kan minta Mas Abi, Mas ada nggak dokter yang bisa kasih edukasi gitu kan. Nah biasanya yang memberikan sharingnya itu kita lihat nih gitu ya, tentunya kompeten di bidangnya gitu. Jadi problematikanya tentang ibu itu semua insya Allah di komunitas ini tuh kita bersama-sama gitu. Walaupun tidak selesai, setidaknya ada yang menampung. Mohon maaf nih ya, maaf ini biasanya permasalahan rumah tangga kan suami kurang mau mendengar, ya karena udah capek juga mungkin suami kerja gitu ya. Padahal kalau perempuan mah cukup didengarkan aja ya, sudah cukup tidak gitu. Perlu diberikan solusi pun cukup didengarkan. Tapi kan kadang yang memang kurangnya tuh di situ. Makanya di ibu profesional mah suka ada juga tuh namanya materi tentang komunikasi dengan pasangan, komunikasi produktif dengan pasangan. Jadi hal-hal problematika seperti itu insya Allah selalu ada sharing-sharing yang bisa setidaknya mengurangi lah bebannya gitu ya Teh. Apalagi stereotip di masyarakat kita itu ibu rumah tangga itu pengangguran, tidak berdaya, tidak produktif gitu. Nah, kita di ibu profesional itu kita mau mengubah narasi itu, bagaimana seorang ibu rumah tangga itu punya peran yang sangat besar sebagai pendidik sebuah generasi gitu. Jadi saat ibu udah memahami perannya, oh peran yang kita punya tuh besar banget dan dia akan bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh gitu.
Serunya tuh masalah sepele soal anak aja kalau kita share di grup tuh banyak yang ngasih kan pengalaman input mungkin ada yang sama gitu ya. Oh saya waktu itu gini loh teh, cobain deh. Oh aku mah begini itu gitu loh Mas. Jadi di grupnya itu kita ketika bingung harus apa gitu ya, solusi menghadapi anak atau apa itu bisa sharing di grup, dan itu teman-teman member itu semua pasti bantu gitu ya, ada yang sharing pengalaman. Oke, menarik ya, maksudnya untuk komunitas ini karena memang banyak banget sih Teh di luar sana. Ada kemarin juga ada sih yang viral itu kan, ada ibu yang gendong anak di KRL tuh mau ngelempar bayinya karena baby blues itu gitu kan. Ini tanggapannya gimana nih dari Teteh sendiri gitu? Sebenarnya sih ibu itu butuh ekosistem juga ya, butuh apa ya? Seperti di Karawang juga kan banyak ibu-ibu pendatang nih dari luar kota yang di Karawang sendiri tidak punya siapa-siapa. Nah itu sebenarnya perlu ekosistem ibu-ibu yang bisa ibu bantu ibu atau saling dukung. Nah itu ibu profesional bisa sih memberikan ekosistem seperti itu untuk para ibu-ibu. Betul, nah yang viral itu kan miris ya Mas ya. Parah iya, kayak ternyata emang gitu ya, di rel kereta gitu ya. Terus ada statement dari salah satu ibu-ibu juga, wah lihat hijabnya katanya. Mama itu berjilbab loh gitu ya. Terus apa hubungannya jilbab dengan baby blues gitu ya. Baby blues itu kan memang katanya sindrom ya, sindrom mental yang kena. Yang kena itu mental. Seperti yang Teh Tari sampaikan, apa sih yang diperlukan untuk ibu yang pasca melahirkan itu? Ya mereka hanya butuh ekosistem, support system di dalam situ. Kalau yang perantau mungkin sangat effort banget ya Teh, karena tidak ada keluarga. Tapi kalau kita bergabung di satu wadah yang sama, di situ kan kita tidak sendiri, walaupun tidak ada support system misalnya dari keluarga, saudara gitu ya. Yang ada cuma suami, tapi suami juga harus bekerja, kan jadinya kan sendiri, bingung gitu ya. Kayak tidak ada yang mengerti banget di perasaan aku nih saat ini, kayak sensitifnya itu tidak ada yang mengerti, tapi di kita yang namanya ibu-ibu pernah melahirkan juga, jadi kita bisa merasakan, setidaknya kita support lah di situ, ada dukungan. Oke. Jadi selain ibu profesional ini selain bergerak di komunitas juga mungkin apa ya bisa ngebantu ataupun bisa kayak menemani lah, biar nggak sendiri gitu ya. Oke. Seru nggak sih gabung di IP ini Teh? Seru Mas, saya dari 2017 nggak akan betah sampai 2023. Malah mengambil tantangan besar menjadi ketuanya gitu. Terus tadi seru? Seru banget. Jadi saya ibu rumah tangga biasa ya meskipun sampai punya kesempatan hadir di sini, ketemu sama Pak Adi, tampil di podcast itu adalah sesuatu yang profesional, privilege yang bisa didapatkan. Nah ngomongin masalah Lira Community, karena tadi juga sempat dibahas di awal acara bahwa IP ini sudah bergabung menjadi bekerja sama dengan Lira sebagai Lira Community gitu. Nah, gimana Teh perasaannya? Tadi ini dulu deh yang udah senior gitu, karena udah bergabung lama lah dengan kita gitu, jadi bagian dari Lira. Oke, kalau saya sih senang sekali ya Mas Abi ya, karena dalam arti ketika kita pertama kali bekerja sama dan Lira pun memang sedang bertumbuh saat itu. Kami juga sama sedang bertumbuh menjadi komunitas. Jadi ketika kami bekerja sama, senangnya itu kita sama-sama bertumbuh memberikan manfaat untuk masyarakat gitu. Ibaratnya saling memberikan dukungan satu sama lain gitu ya. Lira memberikan dukungan ke komunitas, kami pun siap gitu ya jika diperlukan oleh Lira Medica, dan sejauh ini sih hubungan komunitas dengan rumah sakit itu sudah sangat, harapannya sih tidak sampai selesai gitu ya, bahkan ada kolaborasi ke depannya yang bisa lebih bermanfaat lagi. Kalau Lira mungkin di bidang pelayanan kesehatan gitu ya, kalau ibu profesional mungkin di bidang lainnya gitu ya, tinggal sesuai kebutuhan saja. Menurut Teh Tari gimana? Karena Teh Tari kan mungkin dari perspektif member ya, karena kan kalau saya dari perspektif pengurus, karena kan untuk kerjasama dengan Lira ini dari tahun-tahun sebelumnya ketika saya sudah gabung jadi pengurus. Kalau dari perspektif member gimana? Ibu profesional bekerja sama dengan Lira Medica itu juga win-win solution ya, maksudnya Lira juga bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat terkait tentang kesehatan kepada member-member ibu profesional gitu. Jadi member ibu profesional juga dapat manfaat dari informasi-informasi yang diberikan sama Lira.
Dan mudah-mudahan ketika nanti Teh Rini sudah selesai, nanti kita bisa kolaborasi lagi gitu ya. Iya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti mungkin ketemu lagi dengan Teh Rini sebagai anggota gitu ya. Jangan meninggalkan IP lah, Teh. Insya Allah ya. Saya tetap di sini. Nah, kalau sahabat Lira khususnya yang apalagi ibu-ibu gitu yang ingin gabung gitu di IP ini, gimana caranya gitu? Di IP sendiri membuka pembukaan untuk member baru 1 tahun 2 kali. Itu biasanya. Oh, nggak misalnya kayak abis nonton ini gabung gitu, enggak, ada pendaftarannya. Ada pendaftaran seperti sekolah. Oke. Kan namanya sekolah ibu. Sekolah ibu ya. Di bulan Juli dan September ya Teh kalau nggak Desember. Desember. Juli dan Desember. 2 bulan lagi lumayan lah. Jadi siap-siap yang bergabung. Iya, kebetulan Desember itu adalah miladnya ibu profesional yang pusat, Mas Abi. Kalau yang Karawang sendiri itu bulan Maret. Udah selesai kemarin ya? Iya. Nah, kemarin itu kami kegiatannya camping. Oke, seru ya? Seru. Kalau sebelumnya kan sering di Lira, di hallnya. Iya. Nah, ganti jangan di dalam ruangan aja, kita memiliki fun camp kemarin. Suami dibawa? Anak-anak dibawa semua. Sekeluarga. Seru ya? Seru gitu. Nah, kalau di Desember sendiri itu milad ibu profesional pusat gitu yang memang biasanya di saat milad tersebut dibuka pendaftarannya. Oke. Nah, bagi sahabat Lira yang pengen gabung gitu, gimana caranya? Boleh pantengin Instagram Ibu Profesional Karawang. Biasanya pengumumannya ada di situ. Gitu, tanggal-tanggal daftarnya atau tata-tata caranya itu ada semua di situ. Karena memang pendaftarannya online ya Teh Taria gitu. Harus tahu dulu dari rentang tanggal berapa sampai tanggal berapa. Tapi biasanya 1 hari itu sudah full ya Teh. Wow. Ribuan. Udah full Mas. Kayak nge-war gitu loh ya. Nge-war anggota, nggak bisa nih udah dari dulu gitu ya. Ada beberapa yang suka DM IG juga ya. Tapi di kuota Teh? Berarti di kuota? Iya, di kuota. Karena jumlah fasilitatornya juga kan terbatas. Jadi ada kuota untuk peserta. Siapa cepet dia dapat ya? Ribuan loh Mas. Wow. Ya, ribuan tuh untuk semuanya ya gitu. Nah, kalau untuk Karawang sendiri takut nggak kebagian kursi nih ya. Boleh nanti bisa DM di Instagramnya, nanti akan diinformasikan secara berkala gitu ya. Terus tips dan trik supaya tidak supaya tidak kehilangan kuota itu ya gitu, supaya dapat ya tips dan triknya supaya bisa gabung bersama kami. Nanti biasanya di-share juga di Instagram seperti itu. Nah, biasa setahun 2 kali itu Desember gitu ya, mulai pendaftaran pembukaan biasanya rentang itu sampai Januari lah ya gitu untuk verifikasi data dan sebagainya. Nanti dibuka lagi di bulan Juli atau Juni. Nah, itu kan kayak beneran daftar PPDB gitu ya. Tiap semester gitu. Ya, ibaratnya tiap semester lah ya, 1 tahun itu 2 kali. Jadi kan terus kalau misalnya yang mau itu kan ibu profesional, gimana jadi ibu yang profesional kan? Betul. Tapi kalau misalnya aku lihat tadi ada iniannya kelasnya tuh jadi ibu yang Solihah. Kalau misalnya non muslim itu gimana? Ya disesuaikan dengan agamanya. Itu hanya nama berkualitas. Non muslim juga bisa. Iya, Solihah itu bukan untuk umat muslim aja. Solihah itu kan bisa digunakan. Tapi ada yang muslim banyak. Oke. Iya sih belum kepikiran sih kemarin itu ya. Iya ya. Sekarang itu kita terbuka untuk yang difabel, disabilitas. Oke. Merangkul semua ya. Wow. Semua. Luar biasa ya gitu. Makanya nanti calon istrinya. Itu kalau masalah biaya Teh, spill biaya, ada biaya nggak sih gitu? Enggak. Gimana siapa ini jadi? Ada biaya, tentu ada. Tapi biaya pendaftaran aja dan sekali aja saat pendaftaran pertama. Oke. Gitu. Terus pada perjalanannya ada iuran rutin anggota nggak? Tidak ada. Uang kas gitu misalnya? Tidak ada. Oh, oke. Terus apa nih biayanya? Paling itu tadi kalau kita ada event seminar gitu ya, event workshop yang besar-besar kan pasti ada biaya, dan itu pun tidak rutin setiap bulan. Contoh saya di komponen sekretariat itu biasanya membuat event tuh 1 tahun paling banyak 4.
tapi biasanya 3 sampai 4. Nah, itu event-event besar biasanya kayak tadi kan pas milad, family camp. Nah, baru tuh keluarin uang. Dan itu pun bagi yang mau ikutan. Nanti tidak memaksakan gitu ya. Tidak memaksakan gitu. Jadi memang tidak ada iuran rutin uang kas apapun, nggak ada. Jadi kalau keluar uang itu ya saat ada kopdar atau saat mau ikut kegiatan, dan itu tidak dipaksa. Tergantung kebutuhan. Saya mau ikutan, saya bisa, mangga. Enggak juga nggak masalah. Jadi pendaftaran di awal saja. Kalau terakhir itu 230, 250 ya teh. Sekitar di bawah 300 lah. Di atas 200, di bawah 300. Lengkapnya saya sedikit lupa gitu ya. Di bawah 300, di atas 200 itu berlaku seumur hidup. Wow. Seumur hidup. Worth it kan? Parah, worth it parah. Ilmunya banyak. Iya, ilmunya banyak ya. Nah, kalau misalkan di online sendiri yang dibahas apa biasanya? Teh kayak di swab, iya. di web. Gitu. Ya itu dibagikan. Kalau itu ilmu-ilmu yang terkait sama apa sih ibu rumah tangga. Itu rutin tiap minggu ya berarti? Atau tidak tiap minggu sih gitu. Jadi paling kayak misalnya sedang kayak tadi tuh contoh Mas Abi ada ibu yang baby blues. Sesi curhat gitu sesi ya. Curhat. Nah, kita biasanya fasilitasi gitu ya. Terus kayak kemarin biasanya mohon maaf nih ya kalau perempuan kan tentang reproduksi gitu ya. Kita ada di swab atau full web juga, atau kita ada juga sharing yang lewat live Instagram gitu. Jadi yang online itu tidak hanya di WhatsApp group, tapi ada juga di live Instagram. Gitu. Nah, kalau yang online ini biasanya memang ada, tapi tidak setiap hari atau setiap minggu ya gitu. Kadang di online tuh ada kegiatan yang nggak cuma sharing, takutnya kan pusing nih belajar mulu. Kita ada games, kuis-kuis kayak di kampung komunitas itu ya, siapa cepat dia dapat gitu ya. Ya sebenarnya nggak ada hadiahnya. Gitu. Seru-seruan aja. Jawab pertanyaannya cepet-cepetan jempol gitu ya jawab gitu. Nah itu seru-seruan games gitu ada. Sharing-sharing yang tipis-tipis yang receh juga ada gitu. Jadi kegiatan online itu disesuaikan dengan kebutuhan atau biasanya satu komponen tersebut sudah merancang program kerjanya gitu ya, dimana program kerjanya itu di bulan apa gitu ya, mereka mau sharing temanya tentang apa. Contohnya kemarin misalnya mendekati PPDB tahun ajaran baru. Nah biasanya tuh yang agak bikin galau ibu-ibu tuh menyekolahkan anak ke SD tuh usia berapa sih gitu. Nah itu biasanya kami fasilitasi juga, dan kebetulan waktu tahun lalu ya apa kemarin kita kerjasama dengan salah satu platform apa ya, belajar digital. Takutnya tidak di endorse. Ada salah satunya ya. Salah satunya lah platform belajar digital lah ya gitu. Mungkin sahabat Lira juga udah tahu yang bisa diakses. Nah itu kami kerjasama juga, mereka yang memberikan edukasinya. Itu yang online, bisa live Zoom, bisa live Instagram, bisa diskusi di WhatsApp, bisa atau kita sebutnya kuliah WhatsApp, web. Kalau full web itu pesertanya tidak hanya member, tapi kita buka untuk umum. Umum, jadi mereka daftar, mereka dimasukkan ke dalam grup tersebut, lalu kita diskusi tanya jawab di situ. Luar biasa aktif ya ternyata. Kalau offline-nya banyak. Contohnya kita udah camping, seminar-seminar apa lagi gitu ya, workshop apa lagi gitu. Itu offline itu banyak kegiatan. Kegiatan terakhir kemarin itu kita kumpul arisan membahas mental health untuk ibu. Arisan bukan arisan uang ya. Arisan itu ada kepanjangannya Teh. Aja ngariung santai. Anjay lagi sorry. Arisan ajang ngariung santai. Nah, itu tadi yang saya bilang, kita kumpul offline itu, kopdar itu tidak hanya ngariung. Nah itu kan ajang ngariung santai. Memang kita ngariung santai, diskusi kayak FGD lah ya. Tapi ada yang menyampaikan sharingnya gitu ya. Terakhir tentang apa ya? Tentang mental health. Kan kemarin 10 Oktober Hari Mental Dunia. Lagi in banget sih ya tadi juga. Nah, aku penasaran siapa di balik kekreativitas sebuah organisasi yang mengadakan acara itu? Gitu. Adakah tim-tim yang terlibat di balik layar? Tentu. Gitu. Itu tadi ibu profesional ternyata dikelola
sangat sistematis seperti sebuah terorganisir dan terorganisir. Jadi di dalam ibu profesional itu ada pengurus-pengurus yang di balik layar nih ngurusin kegiatan, bahkan di awal tahun biasanya kita sudah diminta untuk menyiapkan program kerja selama 1 tahun. Ya. Si pengurusnya ini ya. Ini siap-siap bentar lagi nih awal tahun nih. Oh, sekarang besok mau LPJ dulu. Nah, kan? Ya benar. Itu ya pengurus dalam 1 tahun harus membuat LPJ di awal tahun membuat program kerja, dan kalaupun kita serah terima itu harus ada serah terima jabatan. Jadi dari pengurus lama ke pengurus baru itu harus ada serah terima jabatan. Di belakang layarnya itu adalah ibu-ibu juga Mas yang nyiapin. Karena di ibu profesional itu background ibu-ibunya tuh macam-macam. Contoh misalnya ada yang ibu bekerja tapi dia tuh pernah punya pengalaman bekerja di perusahaan, atau ada yang pernah punya pengalaman bekerja sebagai manajer salah satu penerbit tulisan buku gitu ya. Nah biasanya karena backgroundnya yang bukan cuma ibu rumah tangga gitu ya, tapi dia punya ilmu pengalaman atau mungkin lulusan dari pendidikannya, misalnya lulusan kebidanan atau apa gitu ya. Nah itu biasanya karena orang-orang hebat tersebut dan bergabung jadi dalam satu kepengurusan, dan mereka itu menyiapkan program kerja yang tadi Teh Tari sampaikan. Biasanya ketua itu sudah ngeworo-woro tuh apa ya Teh namanya Teh, menginformasikan bahwa sebentar lagi nih udah habis tahun, laporan pertanggungjawaban jangan lupa selama 1 tahun gitu ya. Terus awal tahun nih rencana program kerja selama 1 tahun tuh seperti apa, dan biasanya itu didiskusikan bersama pengurus di komponen masing-masing. Tadi kan saya bilang ada 5 komponen ya, tapi baru disebutinya 3 karena 3 itu yang bisa dipilih oleh member. Nah yang 2-nya lagi ada KIPMA, Koperasi Ibu Profesional Mandiri, dan satunya lagi ada lumbung ilmu gitu. Lumbung ilmu tuh apa sih? Isinya tentang mengadakan pelatihan, riset dan lain sebagainya. Jadi yang mengelola sumber daya di ibu profesional itu lumbung ilmu komponen. Yang itu tadi kan ibu rumah tangga kan dia punya backgroundnya, pendidikannya apa, pengalaman kerjanya apa. Nah datanya itu ada di lumbung ilmu. Jadi ketika kita akan mengadakan sebuah kegiatan, kita nggak cari dulu pematerinya dari luar, tapi kita lihat dulu bank data kita. Siapa nih yang bisa memberikan gitu. Nah kalau Koperasi Ibu Profesional Mandiri itu sebagai wadah tempat untuk member-member yang memiliki usaha gitu, kayak semacam marketplace-nya gitu. Gitu kalau KIPMA itu. Jadi di balik kegiatan kita yang aktif itu yang merancang adalah ibu-ibu semua, karena tidak ada member laki-laki gitu ya. Dan kenapa bisa sehebat itu? Karena mereka memang hebat. Cuma karena sudah menikah ganti status jadi ibu gitu. Cuman itu aja ya sebenarnya. Sebetulnya gitu. Berarti kalau anggota itu dipilih atau mengajukan diri atau ada kayak ditunjuk gitu, kamu jadi ini ya gitu. Biasanya gimana? Biasanya kita membuka open recruitment untuk pengurus. Jadi member-member yang bersedia atau mau gitu bisa mendaftarkan diri menjadi pengurus. Gitu. Jadi nggak dipaksakan ya? Nggak dipaksakan. Baik lagi. Jadi sebelum mendaftar ini, sebelumnya ya saya cerita sejarah IP sebelumnya itu sistem rekrutmen pengurusnya itu ditunjuk. Gitu. Tapi dievaluasi itu pada perjalanannya kalau ditunjuk itu kan tidak sesuai dengan keinginan dan tidak sadar. Jadi beban kalau rekrutmen kan dengan sadar diri dia mengajukan. Kalau ditunjuk kan, yuk mau nggak gitu. Terus mungkin ada rasa tidak enak atau ada rasa oh ya udah jadi belum siap atau takut gitu ya. Jadi akhir pada perjalanannya kurang bisa, ibarat roda itu bergerak gitu. Jadi bergeraknya lamban. Maka digantilah seiring berjalannya waktu itu ada open recruitment gitu. Termasuk Teh Tari sendiri ini, Teh Tari itu hasil pemilihan pemilu Mas. Oh ada pemilu juga, wow. Tapi baru sekarang. Sebelumnya saya hasil ditunjuk oleh leader sebelumnya. Dan kebetulan Teh ini siap. Kebetulan saya siap dan saya memang penasaranan orangnya gitu ya. Kok kayak gini pengen tahu nih dalamannya gimana sih gitu ya. Nah kalau Teh Tari ini hasil pemilu dan memang dipilih oleh member. Jadi dari mulai habis Lebaran itu kita sudah mulai brainstorming. Pemilihannya itu bulan Juni ya Teh ya. Sampai final ketok itu Teh Tari terpilih, maka sejak itu dari Juni
sampai sekarang ibaratnya magang lah gitu bersama saya pribadi karena berdua. Nah, magangnya apa sih, belajarnya apa? Saya nggak menyiapkan kurikulum, tapi Teh Tari yuk kalau misalnya ada kegiatan, ayo gitu ya. Terus Teh Tari pun ikut di WhatsApp grup yang isinya pengurus dengan tim saya gitu ya, yang ada manajer humas. Jadi saya sebutin ya, peran-perannya manajer humas, ada Teh Fauzia, ada manajer media, informasi dan kreativitas ya, Teh Vita yang mimin IG, ada manajer operasional bagian data gitu, ada Teh Anggi, ada manajer program, nah, biasa itu ide-ide kegiatan gitu, ada manajer keuangan, jadi lengkap di situ. Nah jadi dari situ kan kita langsung aja, misal kita mau bikin kegiatan apa nih ke bagian keuangan, tolong dong dibuat RAB-nya gitu ya, kita butuh apa gitu. Terus dari manajer program, Teh kegiatannya programnya mau apa aja selama 1 tahun ini gitu kan. Terus manajer humas, nah bagiannya komunikasi dengan pihak eksternal gitu, kayak sponsor gitu ya. Ya jadi memang bisa memang saya pun waktu belum terjun terlibat sebagai pengurus itu kayak kok keren amat ya, ini bisa dari mana gitu ya Teh ya. Ternyata memang kepengurusannya bukan karena ketuanya siapa bisa seperti itu, tapi memang semacam budaya di IB profesional tuh begitu, di regional lain pun sama. Jadi harus ada LPJ, harus ada program kerja. Makanya kata Teh Tari pas masuk kok kayak kerja di perusahaan. Iya, terorganisir banget, tersistem ya Teh ya. Gitu. Ngomongin Teh Tari ini udah terpilih ya menjadi anggota. Gimana Teh? Ketua. Ketua kok anggota? Atau kita sebutnya kalau di IP itu sekretaris regional. Sekretaris regional nih gimana Teh perasaannya? Terbeban nikah ketika pas pemilu tuh, kalau gue yang dapat gitu, kok aku gitu. Iya betul. Gimana? Banget pastinya ya, bisa terpilih jadi leader di Ibu Profesional ini yang menurut saya komunitas besar sekali gitu. Tapi itu tadi setiap peran itu bisa membuat kita lebih kenal potensi diri, lebih menantang. Jadi kita tahu kapasitas diri kita sampai di mana sih gitu. Makanya waktu diumumkan kalau saya terpilih itu wah gimana ya? Tidak bisa berkata-kata, tapi bismillah lah, insya Allah ini adalah tahap langkah selanjutnya saya berkiprah di Ibu Profesional. Tapi Teh Tari jadi nanya nih ya, nggak ada beban kan? Balik lagi sih itu. Nah, artinya gini Mas, biasanya kalau pergantian pemimpin itu entah pengurus atau members masih perlu adaptasi perlu pemimpin yang sebelumnya. Khawatir gitu Teh Tari ada ke insecure kalau Teh Rini gitu. Pastilah ada bayang-bayang Teh Rini. Maksudnya setiap orang lama-lama ya. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Jadi insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh mengerjakan ini, mengambil peran ini, akan ada jalannya. Gitu. Oke. Dan Teh ini pun tidak meninggalkan itu ya, maksudnya tidak meninggalkan Teh Tari sendiri gitu, tetap nge-backup gitu ya. Nge-backup dulu. Iya luar biasa, luar biasa. Teh Tari bingung harus apa. Luar biasa. Oke. Semangat ya Teh Tari ya untuk kedepannya ya gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Teh. Harapan dari Teh Tari selaku sekretaris regional yang baru dan juga Teh Rini gitu ya mengenai IP ini gitu, kedepannya tuh seperti apa gitu. Kalau dari saya, Ibu Profesional di Karawang semoga bisa berdampak lebih luas kepada ibu-ibu khususnya di wilayah Karawang. Jadi para ibu lebih menyadari peran besarnya di sebuah keluarga. Jadi nggak memandang kecil lagi, saya hanya ibu rumah tangga gitu, tidak berdaya, enggak apa. Ibu rumah tangga itu ibu yang punya peran besar dalam mendidik sebuah generasi gitu. Jadi jangan insecure ya jadi ibu rumah tangga. Iya. Apalagi kalau misalkan udah ngerasa udah S1, udah lulus, terus ujung-ujungnya ke dapur juga gitu kan. Kehilangan value sebagai perempuan, sebagai ibu. Padahal cuma berganti aja, tadi juga seperti disebutkan sama Teh ini, berganti status menjadi ibu saja. Tapi kalau misalkan secara keilmuan tuh tetap sama aja gitu, orang-orang hebat juga kok gitu. Iya, orang-orang hebat tadi. Saya makan cuma ketua makan nih, kamu gini ya, kau kerja ini. Mereka kan yang hebatnya gitu loh Mas, timnya yang hebat sebetulnya. Dan harapan saya sih ke depannya, karena saya asli Karawang ya Mas ya, saya tuh punya visi gitu ya, punya cita-cita, punya impian si Ibu Profesional ini tidak hanya memberikan manfaat untuk mohon maaf nih, karena kebanyakan itu kan perantau atau pendatang. Member kami itu kebanyakan pendatang dan memang sejarahnya itu karena itu. Sejarah IP Karawang lahir itu karena banyak pendatang yang merasa tidak punya teman.
Terus akhirnya bikin komunitas, dan yang tidak punya teman di Karawang tuh mereka gabung komunitas awalnya gitu. Sehingga memang member-membernya kebanyakan adalah dari pendatang. Sedangkan saya pribadi sebagai putra daerah, putra daerah Karawang Karawang gitu. Nah, si IP ini kan sangat memberikan manfaat gitu, dampak tuh. Saya inginnya tuh bukan hanya pendatang, tapi memang warga asli Karawang sendiri tuh bisa merasakan manfaatnya. Dan alhamdulillah kesininya memang yang terdaftar itu udah mulai banyak nih Mas. Orang-orang Karawangnya. Cuma yang masih belum tersampaikan adalah Teh Tari, saya bagaimana caranya kita itu kan kalau ibu profesional kan sistemnya mendaftar ya Mas, ibaratnya dengan sadar mengikuti ini karena dia butuh, maka dia daftar. Tapi kan kita lihat lagi, mohon maaf itu ya, masyarakat yang marginal, yang di bawah-bawah itu kan mereka tidak sadar pada sebetulnya mereka butuh. Tuh harapan saya tuh IP Karawang tuh bisa menyasar ke sana ya, sampai ke sana. Nah, untuk langkah awalnya sebetulnya di zaman saya itu sudah kenalan gitu ya, walaupun belum bekerja sama, sudah kenalan dengan salah satu dinas Kabupaten Karawang, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dilanjutkan oleh Teh Tari dan timnya gitu. Nah, kenapa lewat dinas tersebut? Karena mereka yang punya data gitu ya, di daerah mana saja yang perlu. Terus ibu single parent itu perlu dikasih pelatihan keterampilan untuk berdaya, itu kan sebetulnya perlu gitu. Biasanya mereka punya program-program yang mungkin bisa kolaborasi kita sebagai pemberi materinya gitu. Materi dalam arti bukan finansial ya, tapi ilmu gitu ya. Nah, harapan saya begitu Teh Tari ya, mohon dilanjutkan. Karena belum sampai ke situ karena satu dan lain hal yang belum bisa sampai terwujud, dan harapannya di bawah komando Teh Tari ini bisa mewujudkan sehingga IP Karawang itu benar-benar luas dan merata memberikan manfaatnya. Mas Abi. Sedikit tambahan. Boleh. Tahun ini Ibu Profesional itu merayakan 12 tahun milad. Untuk merayakannya kita mengadakan konferensi perempuan Indonesia. Itu adalah rangkaian kegiatan online dan offline gitu. Nah, offline ini mulai bulan Desember nanti. Sementara online-nya akan diadakan di Kota Batu Malang di bulan Februari. Jadi konferensi loh Ibu. Konferensi perempuan, dan ini terbuka untuk seluruh perempuan di Indonesia. Gak harus member. Semua awam umum juga bisa ya. Terbuka untuk umum. Jadi buat sahabat Lira yang pengen tahu konferensi perempuan Indonesia bisa kunjungi IG-nya @konferensiperempuanindonesia. Di @konferensi perempuan Indonesia ya. Aktif. Ada program ini nggak? Kan ini kan komunitas berbayar ya. Ada ya kan benar kan? Berbayar di awal. Maksudnya ada program bidik misi gitu. Beasiswa misalnya yang bisa dibilang nggak mampu untuk bayar atau sebutlah nggak bisa bayar, tapi dia pengen gitu, ada nggak? Pengen ikut tapi harus gitu. harus nginiin misi-misinya dia. Nilainya harus segini. Itu ada? Belum sih kita ya Teh ya. Ya, sejauh ini untuk calon anggota berarti ya, calon member untuk bergabung itu belum ada secara bentuknya kayak beasiswa gitu ya, masih berbayar yang tadi saya katakan 200 sampai 300 itu. Tapi kalau untuk beasiswa di internal itu sudah banyak ya Teh ya. Misalnya ada program apa, nah itu member tuh diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau ilmu tersebut tapi tidak membayar. Nah, itu bentuk beasiswanya baru seperti itu aja sih Mas, yang sudah ada di Ibu Profesional, dan itu masih di pusat, dan mudah-mudahan Teh Tari jadi keidean untuk di regional. Terima kasih ya. Mungkin ada lagi Teh yang mau disampaikan? Cukup ya, paling pantengin aja Instagramnya untuk aktivitas-aktivitas ya. Aktivitas-aktivitas juga ada di sana. Hari ini terima kasih Teh Tari, terima kasih sudah mampir di Lira Podcast ya. Episode kali ini luar biasa banget, memberikan ilmu yang luar biasa gitu ya. Pasti bermanfaat untuk ibu-ibu yang mungkin sedang mencari teman ataupun bingung harus ngapain dan gimana. Ada IP ya. Jangan sedih, kamu berharga, ada IP di sana. Jadi silakan kalau misalkan mau join ya dengan IP sangat terbuka banget gitu. Nanti dikepoin aja di Instagramnya gitu ya. Sahabat Lira semuanya, itu tadi pembahasan seru banget bersama dengan IP ya. Kita mengulik seputar IP. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan sampai jumpa di Lira Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelira aja
Janji temu jadi lebih mudah dan cepat dalam genggaman. Download aplikasinya sekarang.